Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa kumpul di sini. Nama aku Hanif Putri Maduratnasari, panggil aja Hanif. Aku salah satu kru member dari Holland America Line yang dulunya belajar di Turki. Aku terus terang aja deg-degan, udah lama nggak ngobrol depan banyak orang. Iya sama. Deg-degan banget, udah lama, hampir berapa tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Hampir 7 tahun nggak ngobrol depan banyak orang. Jadi kita sharing-sharing aja ya hari ini. Aku mau cerita pengalamanku sedikit. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyain, bisa langsung aja, nggak apa-apa. Oke, kita lebih ngobrol aja ya? Iya, lebih ke ngobrol aja. Jadi awal mula dulu aku masuk ke Pare itu tahun 2015 akhir, setelah lulus kuliah. Jadi ceritanya habis lulus kuliah itu, sebelumnya boleh cerita dikit, aku lulusan IAIN Tulungagung, jurusan pendidikan, tapi nggak pengen ngajar. Tapi bingung mau cari kerja apa gitu. Okay. Akhirnya dikasih tapi pengen banget kerja di luar negeri gitu. Jadi nggak pengen apa ya, emang dari awal tuh kayak kurang minat aja gitu mau kerja di dalam negeri, mau ngelamar kerja di dalam negeri itu emang kayaknya udah deh gitu. Paling ya gitu-gitu aja gitu. Jadi pengen cari pengalaman yang lain. Akhirnya dari ngobrol konsultasi sama orang tua, dikasih beberapa opsi. Aku milih ke kapal pesiar. Jadi setelah lulus S1, aku baru ke Pare buat ngambil bahasa Inggris. Aku ngambil 3 bulan, waktu itu mulai dari nol sama sekali, nggak tahu apa-apa, taunya cuman yes or no, itu doang. Iya. Sampai akhirnya bisa dibantu sama Mustika ini. Setelah itu, setelah pulang dari Pare, aku ngambil D1 perhotelan di Tulungagung aja. 6 bulan materi biasanya kalau di perhotelan, habis gitu 6 bulan praktek. Nah, untuk masuk ke dunia kapal pesiar itu, sebenarnya kalau nggak masuk sekolah perhotelan itu nggak masalah gitu, apapun backgroundnya. Cuman yang dibutuhin yang paling utama adalah sertifikat, bukan sertifikat, apa sih ngomongnya tuh. Jadi kalau biasanya kita training kerja atau kita pernah kerja di bidang perhotelan minimal 6 bulan, nah sertifikat itu yang paling dibutuhin. Jadi sebenarnya nggak harus ngambil di satu perhotelan dulu atau gimana gitu, nggak harus. Jadi kalau memang bisa masuk ke dunia perhotelan, terus kita dapat sertifikat 6 bulannya, minimal 6 bulan itu kita bisa masuk ke kapal pesiar itu gampang, ditopang dengan skill bahasa Inggris yang mumpuni gitu. Nah, setelah itu berarti kamu ke Malaysia kayaknya ya? Iya, aku waktu itu ngambil training di Malaysia 6 bulan. Lewat itu kamu apply sendiri atau? Oh, oke. Jadi waktu itu karena aku ngambil dari sekolah perhotelan ya dibantuin sama sekolahnya, Miss. Untuk ininya, apa namanya? Untuk trainingnya itu mau di mana, mau kemana gitu. Waktu itu sebenarnya di Indonesia aja bisa, cuman karena aku mikirnya kalau di Indonesia rata-rata kita mau training di perhotelan itu nggak ada gajinya gitu. Makanya itu aku lebih mikir, karena di luar ada gajinya, aku mikir ya udahlah ngambil di luar aja. Memang kita modal, tapi modalnya balik karena kita dapat uang saku gitu. Itu terus jadinya kan akhirnya punya pengalaman lain nih. Aku keluar negeri pertama kali gitu. Kan punya pengalaman tambahan kan. Oh, berarti trainingnya itu 6 bulan juga itu, sisa 6 bulan. Harinya? Oh, sisa bulannya. Iya, sisa bulannya itu 6 bulan. Nah, setelah dari situ, setelah pulang training, baru aku ngelamar kerja di kapal pesiar. Gitu. Untuk apply-nya sendiri gimana? Kamu dibantu sama si pihak di satunya atau mandiri? Untuk apply-nya sendiri waktu itu aku nyari informasi sendiri kebetulan di internet.
Jadi untuk masuk ke kapal pesiar itu kan minimal harus 21 tahun. Nah, waktu itu kan aku udah umur sekitar 25 tahun. Baru mulai start gitu. Jadinya aku apply ke setelah dapat sertifikat tersebut, aku apply ke perusahaan yang macam-macam semuanya. Kebetulan keterimanya di Holland. Terus aku itu bukan kebetulan kali. Usaha ya, usaha. Berarti gini ceritanya, kalau seumpama harus ambil S2 diploma itu kan mungkin nyita waktu banyak lah kayaknya. Nyita waktu banyak. Berarti ada nggak temen yang tanpa ngambil diploma tapi langsung masuk gitu? Atau banyak? Ada, beberapa ada yang backgroundnya bukan perhotelan sama sekali, tapi dia bisa masuk ke bisa kerja di perhotelan atau restoran. Nah, itu bisa. Terus jalur masuknya gimana? Sebenarnya itu terbuka untuk umum, biasanya pengumumannya ada di mana? Atau memang pengumumannya agak terbatas dan tertutup itu, makanya biasanya agak susah masuk? Iya, itu dia. Pengumumannya memang agak terbatas di sekolah-sekolah perhotelan tersebut. Cuman kalau memang kita mau memulai, jadi misalkan bekerja dulu di sebuah restoran atau apa, jadi waitress atau apa, itu juga bisa dipakai start gitu. Asalkan minimal 6 bulan itu tadi. Oke. Kalau misalnya kerjanya kayak di skala yang lain, misalnya whatever lah, misalnya kayak kerja di perusahaan apa, misalnya dia jadi apa di sana gitu, bisa nggak arah ke sana? Atau tetap memang harus mengarah ke perhotelan dan pelayaran? Bisa. Ada beberapa, jadi di kapal pesiar itu kan kita dibagi jadi 3 divisi, 3 departemen gitulah. Jadi perhotelan, kru kapal, sailor, yang real sailor, sama yang satunya lagi bagian engine. Nah, kalau engine sudah jelas pasti harus kuliah jurusan kapal pesiar, pelayaran dan lain-lain gitu. Nah, kalau sailor ini bisa dari lulusan apa aja itu bisa, minimal SMA. Cuman ya pekerjaannya lumayan berat. Gajinya sih bagus. Gajinya bagus, pekerjaannya berat. Jadi sailor itu, terus yang satunya perhotelan. Nah, perhotelannya ini ya kan ada macam-macam dalam perhotelan, ada waitress, ada housekeeping. Kebetulan aku di housekeeping departemen, terus ada bagian masak, bagian kitchen, ada bagian galley steward juga, bagian cuci piring gitu. Jadinya macam-macam lah, bisa di apply gitu. Jadi dari jurusan lain pun tuh sebenarnya bisa mencoba gitu. Kepo syaratnya nggak sih? Syaratnya gitu susah semua kah? Atau cuman sebatas administrasi sederhana sebenarnya? Syaratnya sebenarnya administrasi sederhana. Itu tadi kuncinya minimal 6 bulan. Kalau bagian perhotelan ya, karena aku memang pure perhotelan, jadi 6 bulan minimal training atau kerja di bagian yang linear dengan itu, atau waitress atau apa. Terus kalau sailor, setauku temanku pernah nyoba, dia backgroundnya dari SMK teknik otomotif, jadi dia bisa masuk. Itu aja, dan minimal 21 tahun. Dia kan biasanya kadang ada kayak kafe-kafe buka lowongan kayak gitu kan, juga bisa boleh? Dicoba. Nggak harus sesuatu yang kayak di berbintang-bintang gitu nggak ya? Sebenarnya nggak, cuman sebenarnya nggak harus yang berbintang, asalkan kita benar-benar real kerja di situ gitu. Soalnya ya banyak juga sih yang mulai tembak-menembak itu kan. Jangan-jangan dia punya sepupu yang punya resto, udah bikinin gue ini dia gitu. Soalnya mungkin dong. Iya, bisa jadi seperti itu gitu. Tapi beda, ininya servisnya dia pasti beda. Nah, karena itu lebih ke skill kan sama talent ya. Itu dia yang susah didapatkan, skillnya itu kan. Betul. Kalau cuma dapetin sertifikatnya kan gampang lah. Sekarang kita bikin sertifikat itu gampang sekali gitu. Nah, itu ngefeknya adalah ketika kita nanti apply visa US. Jadi kenapa kita naik kapal pesiar itu harus minimal 21 tahun? Karena minimal apply visa US itu adalah 21 tahun gitu. Sedangkan mayoritas hampir semua perusahaan kapal pesiar itu dia basisnya di US. Nah, dari itu kalau punya visa US sudah dewa lah gitu, mau pindah-pindah bebas.
Nah itu dia, tapi yang susahnya di situ. Jadi apply visa US ini, tapi itu kan kita bikin visa US setelah kita keterima di kapal pesiar tersebut. Jadi nanti kita dibantu sama agensi untuk prosesnya, pendaftarannya dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap untuk pelamar pertama visa US biasanya kita harus datang ke kedutaan secara langsung dan di interview. Nah, susahnya kalau sertifikatnya abal-abal gitu kan, istilahnya bohong atau apa, kan kedetek dari situ udah langsung di black, blacklist atau di red, langsung dikasih kertas merah. Jadi kalau dikasih kertas merah, nunggunya berapa tahun ya? Mungkin setahun kalau nggak 2 tahun. Kan buang tenaga lagi kan. Kalau kita memang bener real mulai dari sesuatu yang kita emang kerjain kan, ketika di interview santai aja dong gitu. Deg-degan pasti, tapi kan iya. Karena pasti pihak kedutaan bakal cross-check ke perusahaan yang pernah ditempatin kerja atau training tersebut. Gitu. Meskipun perusahaannya kecil, nggak ada masalah. Nggak harus yang berbintang-bintang. Cuman kalau berbintang menambah nilai plus, itu aja. Ini mau langsung interaksi aja? Silakan. Oh iya, bisa boleh. Kalau ada yang mau nanya. Atau kamu belum ada yang masih mau disampaikan dulu? Aku motong aja. Aku juga bingung ini. Mau interaksi boleh? Mau interaksi boleh. Langsung masuk boleh ya? Ada yang mau ditanyain. Sambil mau duluan. Silakan. Jadi itu pertama lebih ke dapat kerjaannya dulu baru ngurus visanya ya? Iya. Itu sama nggak kira-kira sama WHV pun lebih baik kita dapat kerjaannya dulu, atau karena ada yang bilang nanti di sana baru mulai gerilanya gitu cari kerjaannya, yang penting visanya masuk dulu gitu kayak WHV misalnya gitu. Tahu sedikit banyak tentang WHV nggak? Enggak. Kalau WHV itu kan dari namanya kepanjangannya apa? Visa. Nah, kamu cuma dapat visanya aja. Terus kamu nyampe sana, welcome to the jungle. Ya, kamu cari kerja sendiri, cari ini dulu. Kerjaan dulu di sana baru kita urusin. Maksudnya prosesnya tuh kira-kira lama nggak sih ngurusin seperti itu gitu? Kalau kamu kalau misalnya udah keterima jadi lebih mudah gitu untuk di prosesnya gitu. WHV itu kan sebenarnya kuota yang dibuka sama sebuah negara maju untuk beberapa negara yang biasanya untuk siapa aja deh yang terbuka, mau dia dari dimanapun oke, buat anak-anak muda biasanya usia 18 sampai 30 tahun kan ya, dengan batas dia sekitar setahunan. Dan itu untuk dapat visanya aja. Jadi itu dibuka sekian ribu orang, nah kamu bisa apply terus masuk. Nah begitu masuk baru kamu dapat kerjaan. Bayangkan kalau kamu belum masuk, kamu nyari apply di mana coba? Kan tempatnya nggak tahu, betul nggak? Nah makanya ketika WHV itu kamu memang harus apply dulu, dapat visanya dulu, baru kamu berangkat. Gitu. Nah berangkat di sana pun kalau kamu nggak punya teman, nggak punya tempat, kamu nggak pakai agensi, secara otomatis kamu datang sendiri ya udah. Ya betul. Jadi kamu memang ya udah kamu ke sana sama anggapan gampang-gampangnya kayak kita orang kampung lah ya. Terus kita mau ke Jakarta, ke ibu kota, lo mau kerja gimana caranya? Lo datang ke sana nggak ada siapapun, ya sama. Kamu cari dan apply sendiri gitu. Nah kalau udah selesai di sana baru masuk. Tapi kalau pakai agensi lebih gampang. Tapi jangan lupa agensi juga potongannya gede banget. Gede banget. Terus habis itu kalau misalnya cuma setahun kayaknya sayang sekali. Jadi memang harus kalau bisa nambah lagi 2 tahun atau mungkin 3 tahun gitu. Jadi makanya teman-teman banyak yang bayangan mereka itu kalau WHV karena yang di-share di sosial media tadi fotonya tuh cakep-cakep ya, betul nggak? Itu kayaknya menggairahkan gitu, tapi jangan lupa harus tetap fokus bahwa kamu dapat visanya aja, kamu ke sana baru nanti kamu cari kerja di sana. Nah itu yang perlu dipertimbangkan banyak. Jadi kalau bisa memang sudah ada teman di sana kayaknya lebih enak. Jadi nanti mereka akan ngasih link, yuk ikut di farm sini, yuk ikut di resto ini, ikut di tempat ini, ikut di tempat ini, ikut di tempat ini gitu. Jadi kalau di WHV juga sama, kalau misal kalian memang profesional, bisa jadi kalian dapat pekerjaan yang bagus, tapi itu akan agak sulit karena visa kalian adalah WHV gitu. Tapi bisa juga mungkin kalau misalnya kalian keren ya, tapi rata-rata ketika mereka ikut WHV, karena kalau kebanyakan yang ada di Viki membernya itu ikut ke WHV Australia ya. Jadi itu apply-nya biasanya tetap di resto, kadang-kadang kalau nggak gitu di farm itu gajinya yang paling gede kayaknya. Nanti aku share beberapa informasi yang pernah aku bikin ngobrol sama anak WHV, sudah diupload di YouTube atau di IG kayaknya ada, di YouTube ada kayaknya.
Itu kupas tuntas. Sebenarnya ada yang di bawah tangan juga kita ngobrolin banyak hal tentang hal itu, cuman nggak mungkin diupload kan. Jadi nanti kalau misalnya udah tahu lebih banyak, habis ini kita bahas lagi. Tapi kapan intinya banyak hal sih. Tapi general informasinya harus tahu dulu kayaknya. Mulai dari bagaimana apply-nya, berapa biayanya, itu udah pernah kita bahas tuntas juga. Jadi dia investnya berapa, terus habis itu kalau misalnya kalian nanti sakit, terus habis itu kira-kira gimana, dan itu perlu dipertimbangkan sekali. Dan kalau memang kalian strength-nya kuat, kalian juga bisa kerja misalnya dengan 3 shift kerja, itu juga oke-oke banget. Dan itu pulang paling tidak bisa ngantongin uang saku yang cukup lumayan dengan angka juga yang cukup fantastis. Di situ kita mention semuanya tentang hal itu. Jadi ada 4 video kalau nggak salah, kita potong pendek-pendek gitu. Nanti aku share linknya di kontak person kalian yang ada di pendaftaran itu ya. Terus kalau tentang kapal pesiar, Mbaknya lebih ke kapal pesiar. Iya, dia lebih ke kapal WHV. pesiar, belum pernah nyoba dan nggak kepikiran juga. Nggak kepikiran. Sudah kepikiran. Kapal pesiar Udah kapal aja. pesiar udah enjoy banget. Karena dulu mikirnya aku masuk ke kapal pesiar itu tiap tahun aku bisa pulang, itu aja. Kalau WHV atau mungkin ke kerjaan yang lain, Korea mungkin Jepang gitu kan ada kontrak kerjanya 2 tahun, 3 tahun gitu. Itu kelebihannya ya. Ya, kalau di kapal pesiar kan pikiranku cuman setiap tahun aku bisa pulang, bisa ketemu sama keluarga, udah itu aja. Waktu itu kenapa mutusin kok akhirnya aku ngambil ke kapal pesiar daripada yang lain gitu. Kalau kapal pesiar yang di tempatmu itu sistem kerjanya berapa bulan sekali layar, berapa bulan sekali? Kalau di Holland America Line maksimal 8 bulan sekarang, 8 bulan berlayar, 2-3 bulan vacation. 2-3 bulan. Iya, 2-3 bulan vacation. Lumayan banget. Terus kalau pertanyaan kita adalah selama lo vacation 2-3 bulan tuh ada ini nggak, ada kucuran dana kan tiap bulannya? Nah, itu dia. Kali aja kan kita maunya kalau kamu rebahan, santuy, ada yang ngasih kan enak gitu. Jadi sistemnya ini dengan karena habis terjadi COVID ini, Miss. Jadi perusahaan bikin sistem baru yang ya alhamdulillah lah lumayan ngebantu, meski nggak banyak tapi ngebantu kita ketika liburan gitu. Jadi biasanya normalnya sebelum COVID itu kan waktu kita kerja kita digaji. Jadi enaknya kalau udah masuk ke sebuah perusahaan kapal pesiar, sekali masuk udah gitu. Kita memang kerjanya di kontrak per kontrak 7-8 bulan gitu. Tapi begitu pulang nanti next schedule-nya udah ada lagi gitu. Jadi nggak perlu apply mulai baru lagi nggak. Jadi tinggal perpanjang kontrak aja, perpanjang kontrak liburan, sign kontrak baru, liburan, sign kontrak baru gitu. Cuman dulu jeleknya itu kan pas kita kerja kita punya duit gitu. Pas liburan nggak ada yang gaji. Itu minusnya. Tapi kan kita kerja di sana kan karena kalau di kapal pesiar makan udah ditanggung perusahaan. Penerbangan dari sini ke misalkan kita joinnya di US, dari sini ke US kita nggak keluarin duit sama sekali. Cuman kita berangkatnya emang harus dari Jakarta dan itu ngeluarin duit dari misalkan aku dari Tulungagung ke Jakarta itu aja. Jadi dari Jakarta ke US-nya di sananya jadi nyampe sana kita langsung ditaruh di hotel bintang 4 minimal. Enak. Cakep ya. Kapan lagi yang nggak di luar negeri nginep bintang 4. Cakep. Bintang 4 sana lagi sekelas kalau sini Ibis Hotel kayak gitu, Sheraton gitu kan. Ya alhamdulillah banget lah, aku juga nggak nyangka banget dulu bisa sampai kayak gitu. Terus habis gitu nanti setelah itu kita masuk ke kapal, kan sebelumnya udah sign kontrak. Nah itu tadi minusnya itu tadi, ketika kita kerja kita digaji, ketika kita liburan enggak. Tapi yang setelah COVID ini akhirnya perusahaan ngasih insentif 1 kali setelah kita mau pulang gitu. Jadi kayak dikasih uang saku holiday. Nah ini uang tambahan holiday-nya gitu. Sekarang gitu. Atau itu jadi pengikat untuk memperpanjang kontrak yang bulan berikutnya? Atau enggak, itu udah include sama kontrak yang sebelumnya. Jadi memang itu cara baru mungkin karena semenjak COVID ini kan benar-benar merubah ya. Soalnya sebelumnya kan
kru kapal tuh nggak pernah kepikiran bakalan ada COVID gitu. Semuanya kayaknya Semua lini. Dan kita yang biasanya cuman mikir nanti aku tanggal sekian berangkat udah gitu, ntar dapat duit lagi, kan mikirnya gampang, ntar berangkat dapat duit lagi, pulang gampang lah, pikir ntar gitu. Dari COVID ini kan bener-bener belajar jadi manage uang yang sebelumnya kayak udah pengen shopping aja lah, nggak usah dipikir, mumpung di sini kapan lagi ya nggak. Nanti kalau di rumah juga paling nggak shopping gitu. Akhirnya dari situ kita mulai belajar semuanya tuh buat manage uang. Dan itu juga ngaruh ke imbasnya ngaruh ke perusahaan juga, karena kan plus minusnya di kapal pesiar itu benar ketika kita udah masuk suatu perusahaan, kita mau sign kontrak berulang-ulang kan gampang, tapi pindahnya juga gampang, larinya ke perusahaan lain juga gampang. Nah itu dia yang bikin sekarang kayaknya semua perusahaan akhirnya bikin plus tersendiri lah biar krunya ini nggak lari kemana-mana gitu. Segampang apa maksudnya? Aku udah kamu ceritain sih sebenarnya, tapi mereka belum. Bener-bener gampang. Jadi ketika kita punya dokumen lengkap, kalau misal perusahaanku ini nggak jalan-jalan gitu kan, COVID kemarin kan nggak semua perusahaan jalan barengan kan, itu pun juga cuma baru 1, 2, 3 gitu. Itu start tahun 2020 awal, nggak pertengahan baru mulai start, itu pun perusahaanku juga cuma 1 gitu. Jadi banyak dari teman-temanku yang udah pindah ke perusahaan lain juga karena perusahaan lain udah jalan kapalnya gitu. Sedangkan kita kan nggak ada pemasukan sama sekali ya waktu COVID. Ya ada pun mencoba usaha-usaha di rumah lah, dan ya itu kan nggak mudah gitu, nggak segampang yang kita pikirin sebelumnya gitu loh. Sebelumnya kan udah kerja, tinggal kerja dapat gaji udah gitu kan. Nah setelahnya itu baru deh. Dan karena COVID itu banyak temanku yang udah pindah ke perusahaan lain. Akhirnya perusahaanku mulai merubah tata manajemennya lah. Jadi biar krunya ini juga betah gitu kerja di situ. Karena kan nyari kru juga nggak mudah, apalagi kemarin sempat gara-gara COVID banyak orang yang jump ship dari kapal gitu. Jadi ketika mereka jadwalnya pulang atau jadwalnya berangkat ke kapal, mereka kabur di US biasanya. Kan kabur gimana maksudnya? Jadi kabur gitu loh, Mas. Oh, yang itu yang jam itu. Ya. Jadi dia nggak join ke kapal atau nggak pulang ke rumah, dia belok ke negara lain. Nggak ke negara lain sih, ke negara itu gitu. Terus dia netap gitu. di sana. Dia netap di sana. Gitu ya? Dia netap di sana. Itu hitungannya legal atau ilegal? Itu ilegal. Tapi kan dia punya visa. Tapi visanya beda. Jadi setiap visa ke US itu visa vacation, visa kerja, visa kerja pun dibagi. Jadi visa kerja buat kru sama visa kerja orang yang beneran kerja di US itu beda. Namanya juga beda. Jadi kalau misalkan pas masuknya kan kita bisa masuk kan, bisa masuk negaranya. Cuman kan mau join ke kapal atau mau kabur itu kan ya tetap aja bisa kecolongan di situ gitu. Bisa, karena nggak ada pengawalan kan ketika kita mau masuk ke kapal tuh nggak dikawal sama pihak imigrasinya gitu. Ya ini jadi sedikit membuka tabir gelap. Gara-gara banyak yang jump ship itu ya emang lumayan susah banget cari US visa untuk kru kapal pesiar terutama. Yang paling susah, yang paling susah itu tahun kemarin. Jadi kita hampir setahun penuh. Kuotanya 15 orang per hari. Bayangin direbutin berapa agensinya aja lebih dari 15 bahkan. Udah hampir 100-an mungkin. Udah hampir ratusan, itu diperebutin buat dapet US visa. Gara-gara yang jump ship mungkin nggak nyampe 100 orang juga. Yang jump ship itu rata-rata dari Indonesia atau dari banyak negara juga? Campur. Kebanyakan Indonesia. Aku nggak tahu kenapa orang Indonesia suka banget jump ship. Berarti yang dipersulit itu Indonesia aja, yang lainnya nggak? Yang dipersulit Indonesia aja yang paling sulit. Itu kayaknya nggak fair juga kalau misalnya WHV itu beberapa negara kayak di Jepang itu langsung bisa masuk tanpa IELTS. Kalau kita harus ada IELTS-nya dulu baru bisa masuk. Nah itu aku juga nggak tahu kenapa kok. Itu perlu diprotes. Itu apa namanya? Kenapa begitu Indonesia tuh kalau ke negara lain tuh
agak lumayan ada dipersulitnya gitu loh. Kenapa nggak kayak negara-negara tetangga-tangga kita kayak Filipina, Thailand tuh gampang banget masuk, enak aja gitu masuk. Kalau Indonesia, kenapa giliran Indonesia tuh agak-agak ribet, nah itu dia aku yang juga nggak tahu kenapa. Tapi mungkin ya karena Indonesia sendiri juga sedikit susah diatur sini-sininya. Gitu kah? Menurutku begitu. Jadi kayak di kapal pesiar pun banyak orang yang tergiur gitu loh. Padahal kan aku mikirnya ini menurutku ya, kerja di kapal tuh udah enak. Kita kerja 8 bulan digaji dengan gaji yang lumayan lah daripada di rumah. Jauh gitu. Jauh lebih baik gitu kan. Dengan kerjaan yang ya begitu-begitu aja kan. Namanya kerja pasti nggak ada yang enak gitu. Tapi ya menurutku tuh udah enak lah kerja cuman gitu aja, gajinya lumayan gitu. Daripada di rumah kerja kayak gitu nggak mungkin digaji segitu gitu. Terus plusnya bisa kemana-mana, free. Bener-bener free, kita nggak harus bayar tiket sendiri. Ya emang hitungannya nggak vacation gitu kan, kerja. Cuman kan pengalaman yang kita dapet tuh kalau vacation mungkin oke lah kita ke Europe. Berapa negara sih paling 20 juta 3 negara paling kan, Italia, Spanyol gitu. Nah ini kita bisa kemana aja gitu loh. Kapalnya kemana, kita ikut kemana, kita bisa turun free gitu. Free untuk mengisi sosmed. Iya, fotonya di upload cakep-cakep pasti. Free untuk mengisi sosmed kita gitu kan. Orang ke luar negeri juga pengennya soalnya ngisi sosmed kan. Artis-artis juga gitu kan. Iya, bener. Selain vacationnya kan ya kenapa kita nggak kerja dapat duit sambil dapat sosmednya hits juga lumayan kan. Jadi 2-30 terlampaui. Kalau seumpama dari sisi syarat administrasinya, administrasinya biasa aja kan? Administrasinya bahasa itu Inggrisnya tadi. Berat kah? Bahasa Inggrisnya enggak. Serius. 3 bulan di Teki, 3 bulan di Teki itu lebih dari cukup. 2 bulan aja kalau benar-benar serius tuh cukup kalau ke kapal pesiar. Serius. Marlin tesnya tuh berapa lama pengerjaannya? Masih inget nggak waktu itu? Nggak sampai sejam sih, 45 menit kalau nggak salah Marlin test. Online atau paper based? Online. Berarti nggak bisa ini ya? Itu online-nya memang bisa. Literally kamu dari rumah atau mungkin kamu memang harus di sebuah tempat bersama-sama? Dulu di sebuah tempat, jadi di agensinya itu. Jadi setelah kita keterima di via agensi itu, Marlin test, habis gitu psikotes, terus udah. Setelah kalau dua itu lulus, nah baru kita ngurus paspor, basic safety training untuk pelaut, habis gitu terus setelah itu baru dapat US visa. Nanti di BST ini ada macam-macam sih, ada STCW, ada CCM yang aku kok lupa panjangannya apa, yang penting perpanjang gitu aja. Yang penting punya gitu, dan itu gampang, bikinnya gampang banget. Memang harus disiapkan diri sendiri, kira-kira kalau nyampe sana ya memang harus jalan, kalau misalnya enggak ya lo harus siap-siap juga. Tapi banyak yang misalnya kalau kalian anak sultan yang biasanya di Indonesia misalnya naik turun mobil doang terus nyampe sana kepengennya foto-foto cakep doang, terus habis itu begitu masuk sehari 2 hari terus pulang lagi juga banyak. Jadi ya udah harus ikhlas juga. Ya tergantung kalian juga mentalnya gimana. Niatnya gimana, mentalnya gimana. Betul. Karena ya, semua pekerjaan itu kuncinya. Betul. Mental kuat, doa sama niatnya bener-bener niat beneran atau enggak. Makanya di Al-Qur'an adanya orang-orang yang beruntung. Kalau beruntung enggak. Itu kayaknya penting. Terus kalau misalnya ini, kalau cowok yang paling dipertimbangkan kalau misalnya mau kerja tuh apa sih? Angka. Kayaknya iya. Karir. Jenjang karirnya. Oh iya, kalau di sailor tuh ada jenjang karir nggak? Ada. Gimana jenjang karirnya? Kalau di kapal pesiar ada. Jadi biasanya kita mulai masuk pertama karena benar-benar nggak punya pengalaman apa-apa. Masuk pertamanya kalau aku di housekeeping attendant. Kalau yang di waitress ada namanya dining service attendant gitu. Itu bagian yang biasanya ngurusin buffet. Nah, kayak gitu. Nah itu nanti sekitar 3 atau 4 kontrak biasanya kita nanti di training. Setelah lulus training dan mencakup penilaian semuanya, kita bisa naik ke jenjang yang
berikutnya. Jenjang yang berikutnya otomatis gajinya lebih double gitu. Tapi pekerjaannya juga pasti double. Namanya kerja gaji double pasti ada tanggung jawab double, kerja double itu pasti. Tapi Maunya kita pokoknya rebahan aja deh, rebahan terus digaji santai. gitu. Ada apa yang pengen tahu gajinya berapa? Penting buat para cowok karena mereka mau mempertimbangkan itu. Mereka mau bawa anak orang tahu. Spill gitu ya. Masa dimention angkanya sih? Kalau misalnya dibandingkan sama kita tahu gaji dari UMR pasti jauh dong. Kita ambil ibu kota deh misalnya UMR ibu kota berapa? 4,5. 4,5. Jauh dari itu. Double. Oke. Berat. Nolnya enggak dong, kepotong jadinya. Kan gajinya USD. Jadi ketika kita kerja di kapal gajinya USD. Ada beberapa perusahaan yang dia gaji punyanya Inggris tuh apa, Miss? Bukan euro. Pounds. Ada yang gaji pounds. Sterling. Ya, ada beberapa perusahaan yang gaji pounds. Tapi angkanya sama, baik pound sterling maupun Nominalnya sekitar segitu aja. Semua perusahaan rata-rata segitu. Berkisar segitu antara aku sebutin rupiahnya aja kali ya. Boleh. Antara minimal tuh 7 sampai 11. 7 sampai 11. Iya, Untuk itu yang ukuran pertama. Maksudnya kita buat yang istilahnya kalau bahasa kuliahnya fresh graduate lah, baru masuk gitu. Tapi nanti kalau udah bisa naik, jadi kalau di kapal pesiar nggak ada kenaikan gaji mengikuti sesuai dengan kenaikan tahun kerja gitu, nggak ada. Jadi mau kerja 5 tahun kalau posisinya itu aja ya udah gajinya tetap gitu. Tapi kalau bisa naik posisi, nah itu baru ada kenaikan gaji. Terus kalau untuk dapat promosinya itu naik posisi ya apa? Harus ada kompetisi kah? Harus dia punya apa ada rating bintang dapatlah dari ya, tamu pasti gitu atau ada gimana? penilaiannya gitu pasti. Dan yang paling penting kalau dapat good comment banyak dari guest, ya udah lancar aja nanti. Gimana cara dapat good comment-nya? Kita sering ada ngobrol. aplikasi kah? Enggak. Jadi kalau di perusahaanku kan kita harus sering interaksi sama guest gitu. Entah ngobrolin apa aja lah ya, pokoknya diajakin ngobrol aja tamunya. Jangan gitu. tanya kapan nikah. Kita ngomong orang Indonesia itu. Terus habis itu? Nah, dari situ nanti di akhir season mereka, di akhir cruise mereka kan biasanya satu cruise tuh 10 hari gitu. Di akhir cruise mereka nanti ada penilaian lewat online, kayak survei gitu, gimana tentang cruise yang pengalaman cruise cruise kali ini tuh gimana gitu. Nah nanti di situ tuh biasanya nama-nama kita muncul kalau kita emang sering ngobrol sama guest, ya sering berinteraksi. Nah kalau sering berinteraksi nilai plusnya lagi, tipnya juga keluar. Even kita cuman kayak aku housekeeping attendant, sementara ini kan di public area kerjanya, itu bisa tippingnya keluar tuh bisa. Jadi kita rajin-rajin aja ngobrol sama guest gitu. Ya kerja ya ngobrol, jadi seru gitu sambil waktunya biar jalan nungguin jamnya habis. Itu tipsnya berarti secara personal atau dari kapalnya sendiri keluar Personal. gitu? Oh, personal. Jadi ya? personal. Langsung ya. Langsung. Normal di Iya. hotel. Gede tipsnya atau gede gajinya? Ya gede gajinya otomatis. Tapi kalau sudah posisinya naik bisa imbang. Bisa imbang. Buat jajannya ya. Iya, jadi gajinya pulang, jajannya pakai uang Ya, tips. pasti gitu. Kayak gitu. Bisa beneran. Enak kok. Diceritain yang enak-enaknya doang. Oh iya, belum pernah nanya yang nggak enaknya ya? Oh, nggak enaknya. Emang ada yang nggak enak? Pasti ada lah. Pastilah namanya kerja. Contohnya? Ada yang nggak enak. Yang nggak enak, kita kerja 8 bulan nggak ada libur. Straight kerja terus per hari 11 jam. Oke. 11 jam kerja. Kalau ada beberapa part, jadi kalau di cruise line tuh kan ada satu hari tuh kita ngeluarin tamu, terus masukin tamu baru. Nah itu kita bisa overtime sampai 14 jam di situ. 14 jam. Itu doang sih capeknya. Kayaknya beratnya itu doang, sama ya namanya kita 8 bulan nggak terombang-ambing di laut juga sih. Istilahnya stay di situ 8 bulan kan.
terus kerjaannya setiap hari kayak gitu, jenuh pasti. Oke. Nah, tinggal kita gimana caranya mencari biar tetap mewaraskan pikiran kita ini. Jadi jaga biar tetap stabil gitu loh, biar tetap sehat badan iya, sehat pikiran iya. Nah, itu dia cari. Tapi hiburannya banyak kok. Dangdutan bisa di kapal, dangdutan. Apa masuk kamar sendiri atau ada ruangan tersendiri? Ada ruangan tersendiri, terus di banyak juga hiburannya ada. Jadi setiap bulan sekali biasanya kita ada gathering gitu, kayak main musik bareng-bareng. Dangdut bisa, mau akustik bisa. Terus kita ada ngumpul bareng-bareng sama teman juga. Di sana juga ada komunitas muslim gitu. Jadi aku termasuk salah satu yang aku lihat sih, salah satu pelopor di kapal di perusahaanku yang pakai hijab. Jadi sebelumnya itu ada yang pakai hijab, cuman kayak pakai hijab lepas, pakai hijab lepas gitu. Tapi emang kalau pas kerja kita nggak boleh pakai hijab ya. Nah setelah itu pas kerjanya nggak boleh pakai hijab, pas setelah kerja boleh bebas. Ketika nggak pas jam kerja itu bebas, mau pakai hijab mau pakai apa bebas. Berarti nggak boleh dong kalau nggak pakai hijab. Apa? Lepas kerudung mau? Nah itu dia. Nah ini sedikit cerita. Aku dulu dari SMP sampai kuliah juga nggak pernah lepas hijab. Cuman gara-gara itu jadi lepas hijab. Tapi dibalikin lagi sebenarnya ke diri kita gitu kan. Selama kita sopan dan nggak mengundang segala macam kan nggak apa-apa kan sebenarnya gitu. Itu wallahu alam. Nah nggak apa, iya kan maksudnya nggak ada. Maksudnya ketika aku off duty terus aku pengen pakai hijab, ya udah nggak ada masalah. Mungkin karena campur negara tadi banyak. Iya, karena Kalau di sana multikultural kan tadi kan nggak cuman dari satu negara kan nggak, dia juga dari berbagai macam negara. Jadinya lebih welcome aja gitu, nggak ada masalah kalau kamu suka pakai kayak gitu ya udah gitu. Itu kebebasanmu gitu. Asalkan pas kerja kan enggak gitu. Karena ketentuan perusahaan kan nggak boleh gitu. nggak ada yang langsung kuliah ya. Kalau yang mau kuliah rata-rata yang beasiswa kayak gitu itu kan perjuangannya nggak besar ya. Nggak semudah membalik telapak tangan. Biasanya persentasenya 20-30% lah. Tapi yang jelas kalau bisa apa itu kenapa enggak? Tapi yang jelas portofolionya kan belakang harus bagus dulu tuh. Kalau misalnya enggak, jadi aku cuma buka wawasan aja ya dari teman-teman yang lolos itu. Jadi memang harus portofolionya bagus satu. Bagaimanapun juga ke hampir semua beasiswa, kalau kalian aja yang punya foundation beasiswanya, kalian ngasih uang dana ke kami untuk disekolahkan, lo pasti minta feedback yang besar dong. Nggak mungkin enggak. Jadi kalau misalnya kami nggak berpotensi bagus, kita nggak punya leadership yang bagus, misalnya dia mencari leader gitu ya, kita nggak punya leadership yang bagus, kita nggak punya pengalaman di banyak sektor yang kalian mau, berarti kan nggak bisa. Berarti itu memang harus dipenuhi dulu. Jadi kalau bisa, memang ada prestasi-prestasi berskala nasional, seenggaknya 1, 2, 3, kalau 5 lebih cakep. Dan kalau misalnya kalian tipe yang introvert, yang diem gitu, nggak ada masalah, asalkan sertifikatnya banyak aja gitu. Sertifikat itu nggak penting sebenarnya, nggak harus literally ada sertifikatnya ya. Asal kalian beneran pernah ikut, terus habis itu bisa dicantumkan, nggak ada masalah. Karena kita kembali ke wilayah internasional yang tadi dia bilang. Jadi di sana itu lebih respect dengan sesuatu yang kamu asalkan pernah berkontribusi banyak buat masyarakat, tidak harus di tempat berbintang-bintang gitu. Di tempat kecil pun asalkan ada kontribusinya itu sudah sangat luar biasa sekali. Entah kalian cuma bantu program kemarin misalnya kayak sekarang misalnya ya ada bencana nasional di Kanjuruhan itu, kalian aktif berpartisipasi itu untuk membentuk apa, bla bla bla, bantu itu gitu, meskipun itu di NGO atau nggak terlalu penting organisasinya, tapi kalau misalnya kontribusi kalian dan itu menghasilkan sesuatu yang bagus, itu tetap jadi catatan penting. Iya. Padahal nggak ada sertifikatnya ya, tapi itu tetap masuk dalam penilaian-penilaian tertentu. Jadi enaknya gitu kalau misalnya masuk ke sesuatu yang berbau skala internasional. Kalau nasional mungkin sulit ya, karena mereka minta sertifikatnya. Karena mereka melihat sertifikatnya mana, iya, belum lagi nanti sertifikatnya backgroundnya ini dari mana, sertifikatnya terlihat apa enggak, kayak berbintang atau enggak gitu. Iya, biasanya ribetnya di situ. Tapi kalau di luar enggak, lebih enak. Tapi sekarang kayaknya udah mulai banyak perusahaan yang sudah tidak mempedulikan itu kan. Tapi kalian asal masuk terus habis itu kalian kompeten ya oke. Tapi masalahnya kita bisa lihat kompetennya dari mana. Tetap administrasi kan pertama. Nah ketika administrasi udah nggak lolos ya udah.
Jadi kalau bisa administrasinya tetap CV itu poinnya, berarti kalau nulis CV yang benar, yang cakep gitu, itu materi kita aku jadi promosi kelas, itu materi kita di bulan kedua minggu atau bulan kedua atau mungkin bulan ketiga kita benerin CV-nya, kita rubah cara membahasakannya. Jadi semua portofolio kalian kalau bisa masuk mulai dari zaman kecil sampai gede, tapi kalau gede udah banyak ya udah zaman kecilnya dibuang gitu. Tapi kan ada yang mungkin prestasinya nggak terlalu banyak, berarti kita harus membuat gimana CV-nya menarik dan bukan eye catching ya, tapi memang itu menarik dan mengimpress orang ketika ngelihat oh oke, ini ada kompetensinya gitu. Kalau enggak, mumpung baru lulus SMA, nah setidaknya dengan ikut agenda kayak gini, oh ternyata aku harus gini nih, nyiapin ini nih. Tapi kalau habis ini mau ketemu sama Crazy Rich aja nggak apa-apa deh, nggak usah ngapa-ngapain, udah rebahan aja. Jadi bagaimanapun juga memang harus disiapkan titik-titik di mana oh kayaknya harus join NGO nih, aku harus join organisasi ini nih. Apalagi sekarang kan banyak segala volunteering activity itu dilakukan secara online. Itu kesempatan banget. Jadi bisa ikut volunteering ini, volunteering itu, ikut aja banyak. Itu juga bisa dijadikan sebuah portofolio yang bagus untuk diikut sertakan kayaknya. Jadi ya memang harus begitu. Kalau misalnya introvert dan kalian bilang aku kayaknya nggak terlalu bagus deh kalau misalnya seleksi ini itu, ada banyak beasiswa juga yang tanpa seleksi interview misalnya. Kalau menurut kalian interviewnya nggak mungkin lolos gitu ya, jadi bisa ikut beasiswa yang tanpa interview misalnya. Ya udah, ada juga beasiswa yang cuma pakai seleksi administrasi lo masuk gitu. Yang paling terkenal ada Erasmus Mundus, itu juga bisa. Jadi langsung masuk seleksi, kalau lolos administrasinya ya udah lolos, kalau enggak ya udah gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak bisa dan menurut kalian udah jauh, karena banyak juga member-member Deki, kenapa aku suka ketika mereka joinnya itu lebih awal gitu. Mereka perfeksionis banget, kita nggak bisa pungkirin. Kalau kalian ingat pas waktu masuk kampus itu tahun pertama, sama nggak ya, atau aku aja ya, ketika aku tahun pertama, gue nanti skripsi bakalan gini, it must be amazing, gitu nggak sih? Pernah nggak sih gitu? Iya. Ujung-ujungnya pas lulus tahun akhir gimana? Ujungnya yang penting lulus gas. Atau aku aja, kalian nggak sih? Sama kan? Sama ya? Jadi ujung-ujungnya gitu, apalagi belum ketemu, tapi kalau misalnya kalian keren ya dilanjutin aja, apalagi kalian dapat supporting system yang keren, di mana nanti advisornya atau mungkin profesornya atau mungkin tempat kalian observe bagus, ya Anda sangat beruntung sekali itu. Apalagi kalau nanti universitasnya punya saudara gitu, kayaknya lebih enak. Jadi memang bagaimanapun juga disiapin. Kalau misalnya ternyata beasiswa nggak mumpuni, berarti kita harus tahu kapasitas diri. Mungkin salah satunya dengan bekerja mungkin, dan bekerja itu kalau misalnya kita nggak well prepared, kayaknya sesuatu juga memang harus harus iya, nggak bisa sih. Nggak bisa langsung. Dan nilai jualnya itu beda kalau menurutku, karena dari member Deki yang pernah aku interview itu, ketika bahasa Inggrisnya bagus, well communicative gitu, terus dia juga bisa nilai jualnya tinggi, bener gak sih? Negonya tinggi ya? Negonya tinggi. Pasti beda. Dan kesempatan kalian, misalnya kalian bahasa Inggrisnya nggak terlalu communicative, when you talk to somebody else itu nggak bisa dipahami, entah karena pronunciation-nya atau grammar-nya yang nggak cakep misalnya, atau mungkin karena intonasinya masih intonasi medok Jawa nggak apa-apa loh ya. Intonasi medok Indonesia nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang penting base intonation-nya masuk. Jadi di mana harusnya itu verb, noun, adverb, adjective, ini kalimat pertanyaan, ini kalimat ini muncul dengan bagus, sudah nggak ada masalah. Jadi seenggak-enggaknya bahasa Inggris kita tuh kayak Jack Ma lah gitu. Logat Cinanya masih kental kan, tapi semuanya cakep gitu. Tapi beda sama siapa yang dari Cina itu yang nggak mau di cover sama asuransi, Jackie Chan. Itu bahasa Inggrisnya belum bagus, betul nggak? Dia kalau diwawancara masih susah, akhirnya dia lebih banyak pakai gesture gitu. Nah itu kalau bisa memang harus distandarkan, karena nanti kalau misalnya pas lagi nego atau interview gitu, lo bisa punya nilai tinggi dan bisa tawar-menawar kan akhirnya. Dan itu lebih cakep pasti. Kalau pengalaman sendiri gimana kalau tentang bahasa Inggrisnya sendiri? Kalau bahasa Inggrisnya prepare-nya bagus, yang penting ya itu tadi yang Miss Tika bilang, kalau kita bisa well komunikatif, nah itu bisa nego memang. Jadi ini cerita jadi cerita. Ya, jadi aku dulu basicnya itu bukan housekeeping sebenarnya, waitress. Sertifikatku juga waitress. Tapi karena waktu itu dia bukanya lowongan housekeeping dan aku pengennya yang penting kerja gitu. Yang penting kan kita cepet kerja, cepet berangkat gitu. Waktu itu ditawarinya housekeeping dengan dalih ya si interviewernya ini ngomong nanti, kalau kamu tuh biasanya dandan cantik loh gitu, bahasa Indonesia. Kamu biasanya dandan cantik, ngejamu tamu, kamu mau bersih-bersih gitu. Kayak gitu. Karena kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, akhirnya tetap lanjut aja gitu. Emang kenapa kalau misalnya pindah divisi? Ada masalah?
Enggak, seharusnya kan linear gitu, Miss. Oh, Jadi lebih bagus kan kalau linear. Jadi misalkan kita dari waitress masuk ke waitress. Tapi yang kamu pilih lebih plus kan daripada itu. Iya, Oh, lebih ya udah. enjoy. Ya udah, berarti habis perkara, betul gak? Kita mau habis perkara di situ. Iya, tapi dulu kan pengennya kan ya tetap namanya kita kerja dari waitress kan pengennya iyalah harus nerusin ke waitress gitu kan, masih perfeksionis di awal harus ke waitress juga. Terus banyak cerita-cerita yang udah mendingan waitress aja, lebih gampang naiknya, bla 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 segala macem gitu kan. Terus tak balikin lagi ke aku, mungkin pas waktu ini rezekinya gini, rezekinya di housekeeping, mungkin lebih enak, mungkin lebih apa gitu kan waktu itu, karena tawarannya cuman itu. Aku udah jauh-jauh ke Jogja waktu itu, jadi interviewku nggak di Tulungagung, interviewku ke Jogja, ikut walk-in interview di sana. Pas nyampe sana, problemnya itu tinggi. Tinggi badan. Oh, ada Iya, persyaratan tinggi ada badan. ternyata, dan aku baru tahu. Tapi begitu nyampe di kapal, mbak-mbaknya yang lebih pendek dari aku banyak. Loh, terus gimana maksudnya? Jadi kayaknya mungkin sistem perusahaannya itu dia ganti kebijakan. standar gitu Oh, loh. ganti standar. Jadi